Renungan harian ini diadaptasi dari buku renungan harian Star Bina Warga GKI. Adik-adik, selamat pagi. Sebelum kita mendengarkan renungan harian Lilin kecil hari ini, mari kita berdoa. Bapa di sorga, sebentar lagi kami anak-anakmu akan mendengarkan renungan pada hari ini. Pimpin kami agar kiranya dapat mengerti firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Adik-adik, hari ini kita akan mendengarkan renungan harian dari Kisah Para Rasul 22 ayat 21. Bunyinya, tetapi kata Tuhan kepadaku, pergilah, sebab aku akan mengutus engkau jauh dari sini kepada bangsa-bangsa lain. Ada salah satu tokoh Alkitab yang dipakai Tuhan dengan luar biasa untuk memberitakan Injil. Adik-adik tahu siapa? Dia adalah Saulus, yang nanti akan berganti namanya setelah bertobat menjadi Paulus. Siapakah Saulus? Saulus berasal dari Tarsus yang dibesarkan di Yerusalem. Ia adalah seorang Farisi yang belajar di bawah seorang pemimpin bernama Gamaliel. Saulus sangat taat menjalankan agama Yahudi. Saulus tidak percaya bahwa Yesus adalah Tuhan. Ia adalah seorang penganiaya dan membunuh murid-murid Tuhan Yesus saat itu. Suatu hari, dalam perjalanannya menuju Damsyik, Saulus berjumpa dengan Tuhan Yesus. Ia bertobat dan menjadi pengikut Tuhan Yesus. Namanya pun berganti menjadi Paulus. Adik-adik, setelah Paulus bertobat, Paulus menjadi rasul Tuhan yang luar biasa. Ia memberitakan Injil ke banyak bangsa, terutama orang-orang yang bukan Yahudi. Pada bagian akhir setiap Alkitab disisipkan peta perjalanan misi Paulus. Dari sana, kita dapat melihat peta perjalanan Paulus menyelusuri tanah Syria, terus menuju Asia Kecil dan masuk ke benua Eropa. Semua ini dilakukan Paulus demi Injil dapat disebarkan sesuai dengan firman Tuhan yang disampaikan dalam Kisah Para Rasul yang sudah dibacakan tadi adik-adik. Dalam perjalanan misinya, Paulus menjumpai banyak tantangan. Paulus harus ditangkap, diadili, menghadapi orang-orang yang tidak suka dengan apa yang Paulus lakukan, menghadapi badai, kemudian rasa lapar, berpindah-pindah dari satu tempat ke tempat yang lain. Namun, yang menarik yang dilakukan Paulus dalam persoalan sekalipun, hidupnya tidak pernah berhenti bersaksi. Bahkan dimanapun ia berada, Paulus menjadi berkat bagi orang lain. Kita melihat bahwa Allah terus memelihara dan menjaga Paulus. Buah dari perjalanan misi Paulus, banyak orang-orang yang belum percaya menjadi percaya dan menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya. Melalui kehidupan Paulus, kita belajar tentang pengharapan, pertolongan, penyertaan Allah. Karena itu, sebagai anak-anak Tuhan, sekalipun kehidupan tidak mudah, namun berjalan bersama Allah akan selalu menjumpai kebaikan di dalam hidup. Melalui kisah Paulus, kita belajar bahwa Tuhan memimpin orang-orang yang percaya kepadanya. Tuhan tidak pernah meninggalkan anak-anaknya. Tuhan selalu setia. Ia selalu menyertai dan melindungi anak-anaknya, asalkan kita berserah dan percaya kepadanya. Dan kita juga mau dengan sukacita menjadi alat Tuhan untuk menceritakan kasih Tuhan kepada orang-orang di sekitar kita. Sekian renungan hari ini. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih karena Tuhan mengasihi kami yang berdosa ini. Ajari kami untuk selalu bersyukur dengan melakukan kehendak Tuhan. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.